sini saya akan menjelaskan pengertian dari mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau yang disebut impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator hanya berfungsi sebagai penengah yang hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator. Sekian, terima kasih. Selanjutnya terdapat penerapan mediasi. Yang pertama terdapat mediasi di pengadilan. Para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya. Selanjutnya terdapat mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ini ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional atau PMN. Selanjutnya terdapat model-model mediator. Terdapat yang pertama, para pihak seimbang. Kemudian mediator tidak punya kekuasaan atau wewenang otoratif untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat para pihak vertikal, satu atau yang tinggi. Dan selanjutnya terdapat mediator tidak punya kekuasaan atau wewenang otoratif untuk pengambilan keputusan, sama seperti pertama. Dan untuk yang terakhir, mediator yang lebih tinggi tingkatannya dari para pihak yang bersengketa. Mediator di sini dituntut untuk dapat mengendalikan diri agar tidak menggunakan kekuasaan untuk wewenangnya untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, untuk selanjutnya adalah penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah perburuan, pertanahan, lingkungan hidup, konsumen, perceraian, konflik antar keluarga, pemilik, dan penyewa. Mediasi sering digunakan bila para pihaknya banyak atau polisentrik. Lalu banyak komunitas yang mendirikan jasa mediasi untuk menangani sengketa tingkat bawah atau perkara-perkara kecil. Perusahaan asuransi, perusahaan dagang dengan konsumen juga menggunakan mediasi. Pemerintah menyediakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan perburuan. Lalu ada juga mediasi di luar pengadilan, seperti mediasi perbankan, agar nasabah terlindungi hak-haknya apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah, maka dibentuklah mediasi perbankan di mana mediatornya adalah Bank Indonesia. Lalu mediasi hubungan industrial untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha. Dan yang terakhir ada mediasi asuransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegunaan mediasi itu apa. Kegunaan mediasi ada 6. Yang pertama, bila para pihak segan atau tidak mampu merundingkan suatu penyelesaian yang disepakati bersama. Yang kedua, bila para pihak mempunyai pandangan yang berbeda tentang masalah yang mereka hadapi karena salah pengertian. Yang ketiga, pola hubungan yang tidak berjalan karena adanya kecurigaan, pertentangan, salah persepsi, dan kurangnya komunikasi. Yang keempat, para pihak secara sadar atau tidak sadar dia ingin memarah dan ingin membalas. Yang kelima, para pihak juga merasakan bahwa ada kepentingan yang mereka permasalahkan. Yang keenam, para pihak dapat menyamakan nilai-nilai sehingga penyelesaian dapat dilaksanakan. Dan cara kerja mediasi bisa menggunakan proses seperti negosiasi. Moderator dapat memerankan seperti dalam program komputer Optimus, kombinasi titik tuntutan tertinggi dari kedua pihak, dan Solomon, pemaksimalan keadilan dari atau kuasi pemuasan keadilan dari pihak sendiri. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf adalah salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana taktik menjadi mediator yang sukses. Di
di sini untuk menjadi taktik mediator yang sukses itu yang tentunya tidak jauh dari yang namanya menjaga nama baik. Dan kita itu memberikan usulan yang membantu menghindari kesan kita itu dikalahkan atas suatu persoalan. Juga kita membantu menjaga nama baik individu dengan membuat pernyataan bersama yang dapat itu memang benar-benar bisa diterima oleh semuanya. Juga kita menekankan kepada para pihak dan kita mengendalikan waktu dan jalannya juga dengan menetapkan batasnya. Dan kita mengingatkan pihak-pihak agar tetap berunding mengatakan bahwa posisi mereka tidak realistik. Kita menggunakan waktu larut malam atau berlama-lama melakukan negosiasi untuk memudahkan kompromi. Setelah itu kita lanjut ke dalam kelemahan mediasi. Yang pertama itu kurang formal, jelas. Yang kedua, mediator tidak bisa benar-benar netral. Yang ketiga, bila para pihak tidak seimbang dan mediator berusaha menyeimbangkan kedudukan, maka yang terjadi yaitu pihak yang punya posisi tawar akan merasa bahwa mediator itu terlalu membela yang lemah gitu. Dan juga pasti pihak yang menjadi posisi tawarnya kayak berpikiran rendah akan merasa mediator membela yang kuat. Kelemahan mediasi ada di situ. Mungkin selanjutnya sekian dari kami. Terima kasih. Wassalam.